sumber saja. Jadi tidak ada dosen yang menyajikan satu sumber saja. Semuanya menyajikan berbagai sumber. Karena apa ya? Karena Anda tidak diharapkan hanya membaca satu buku, tapi Anda diharapkan membaca lebih dari satu buku. Supaya apa ya? Supaya tulisan Anda kaya sumber, kaya referensi, dan Anda memiliki banyak pengetahuan dari membaca itu. Jadi tidak ada yang salah dari membaca buku apapun itu. Ya, tidak ada salahnya Anda banyak membaca. Karena itu modal besar bagi Anda untuk berbicara, modal besar bagi Anda untuk menulis. Gitu. Yang ketiga, mampu membangun argumen, baik yang pro maupun yang kontra terhadap pendapat lain. Ya, dalam tulisan-tulisan yang Anda hasilkan nantinya, Anda akan berhadapan dengan pendapat-pendapat yang pro ataupun yang kontra. Anda mau memposisikan diri Anda di mana? Apakah Anda mau memposisikan diri Anda di dalam pendapat tertentu, berarti Anda pro dengan pendapat itu. Nah, sekarang tugas Anda adalah bagaimana menyajikan pendapat Anda dengan yang pro kepada pendapat orang lain tersebut melalui argumen-argumen agar orang lain bisa paham, bisa tahu bahwa oh, Anda pro dengan pendapatnya si A. Atau Anda kontra. Jadi tidak harus selalu pro. Jadi buku-buku yang Anda baca, tulisan-tulisan yang Anda baca, tidak selalu harus Anda sependapat dengan tulisan itu. Tidak. Itulah gunanya dievaluasi. Gunanya evaluasi apa? Ya gunanya dievaluasi itu supaya kita tahu bahwa saya sependapat dengan tulisan ini. Saya tidak sependapat dengan tulisan ini. Anda tidak harus selalu sependapat. Tetapi ketika Anda menyadarkan diri bahwa Anda tidak sependapat atau Anda kontra, sampaikan argumen yang logis. Gitu. Catatannya logis ya, karena ini akademik. Sampaikan sampaikan pendapat Anda dengan logis, sampaikan argumen Anda dengan logis, yang juga disertai misalnya dengan bukti. Supaya apa ya? Supaya orang tahu bahwa argumen Anda ini bukan argumen yang tidak berdasar, tetapi berdasarkan pada bukti atau fakta yang Anda temukan di lapangan. Boleh menyajikan sesuatu. Begitu pula ketika Anda kuliah, Anda tidak harus selalu sepakat dengan teman Anda yang lain. Anda silahkan menyatakan saya tidak sependapat, silahkan. Tetapi intinya adalah Anda harus mampu membangun argumen yang kritis, yang analitis, sehingga apa yang Anda sampaikan itu mudah dipahami oleh orang lain dan logis pendapatnya. Ya, tidak mesti sependapat. Tidak mesti kita harus sependapat dengan orang lain. Seandainya semua sependapat, begitu suramnya dunia ini kalau semua kita harus sependapat. Pelangi itu tidak indah kalau hanya satu warna. Dia indah karena berbeda warna. Ya kalau kita berbeda-beda pendapat ya wajar. Karena kita memiliki pikiran-pikiran masing-masing, kita memiliki argumen-argumen masing-masing, kita memiliki pendapat-pendapat masing-masing. Tidak dipaksakan untuk sependapat dengan orang lain. Gitu. Kemudian yang terakhir, mampu memahami pendapat atau ide orang lain dan mengintegrasikan esensi dari pemikiran itu ke dalam ide atau tulisan Anda sendiri. Jadi menulis itu juga adalah memahami orang lain. Bukan hanya menyajikan pokok pikiran kita sendiri, tidak. Tetapi memahami terlebih dahulu pokok pikiran orang lain. Gitu. Jadi menulis itu juga sebenarnya adalah belajar memahami. Ya kalau Anda mau memahami siapa, misalnya teman Anda, belajar memahami siapa lagi, mau memahami pasangan Anda atau siapa, ya Anda harus membaca dirinya, Anda harus mempelajari dia terlebih dahulu. Itu. Baru tahu bersikap bagaimana cara menghadapinya. Ya sama dengan menulis. Menulis itu adalah memahami tulisan orang lain sebenarnya yang dilakukan. Yang melalui tulisan yang diproduksi gitu.
Jadi tidak sekadar bagaimana kita menyajikan pendapat di dalamnya, tetapi kita bagaimana memahami orang lain terlebih dahulu, kemudian memahami tulisan orang lain terlebih dahulu, kemudian menyajikan pendapatnya, kemudian menyandingkan dengan pendapat kita. Begitulah tulisan bekerja. Gitu. Dia tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi dia harus ada support sistemnya. Bahasanya anak sekarang support system. Dia harus ada keterampilan lain, skill yang lain yang bisa mendukung perkembangan menulis. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia harus didukung oleh keterampilan-keterampilan berbahasa yang lain. Itu. Selanjutnya, kita bergerak lagi. Apa itu menulis akademik? Kalau tadi kita berbicara tentang mengapa menulis akademik, sekarang kita tahu apa itu menulis akademik. Ini saya mengutip dari pendapat orang lain. Ini pendapatnya Pak Sultan. Genre tulisan akademik merupakan tulisan yang memiliki tingkat objektivitas tinggi, penggunaan analisis kritis, dan menyajikan argumen yang terstruktur dengan baik dan jelas berdasarkan bukti dan alasan. Nah, kurang lebih kalau Anda membuat makalah, harus memiliki ini, harus makalah Anda atau tulisan-tulisan di dalam lingkup akademik nanti yang Anda hasilkan dari perkuliahan harus memiliki karakteristik seperti ini, objektivitas tinggi, penggunaan analisis kritis, dan menyajikan argumen yang baik. Jadi ada 3 hal setidaknya, dia objektif, dibangun berdasarkan analisis kritis, dan kemudian ada argumen-argumennya. Argumen itu harus didasarkan pada bukti dan alasan. Ini genre tulisan akademik ya. Apa itu objektivitas tinggi? Objektif itu adalah apa ya objektif? Tidak emosional. Kita tidak menulis saja. Ini bukan tulisan sastra ya. Tulisan sastra kan itu emosional biasanya. Ini tulisan akademik itu tidak emosional gitu. Anda harus menyandingkan pendapat-pendapat antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan harus Anda mengambil posisi yang objektif. Tidak membedakan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi bagaimana mengakomodasi pendapat-pendapat itu dalam tulisan Anda. Gitu. Kemudian analisis kritis. Ya, dia dibangun dari tulisan-tulisan akademik itu dibangun dari analisis yang kritis. Kenapa harus kritis? Ya Anda tidak bisa memperoleh ide dalam tulisan Anda itu tidak berbunyi atau tidak ada idenya atau tidak ada simpulan yang terukur kalau Anda tidak kritis dalam menganalisisnya. Nah, bagaimana cara menganalisis kritis tulisan-tulisan yang Anda baca tadinya? Nanti Anda pelajari dalam mata kuliah menulis. Bukan saya, kalau itu mau dipelajari 1 2 SKS lagi, 3 SKS. Panjang itu stepnya. Bagaimana sih menganalisis secara kritis? Sederhananya adalah Anda tidak hanya memahami tulisan itu berdasarkan teksnya saja. Jadi begitu kita baca langsung, oh begini maksudnya, selesai. Tidak seperti itu analisis kritis, tetapi bagaimana memahami lebih dalam teks-teks yang Anda baca. Jadi bukan pemahaman struktur kalimatnya saja yang Anda dapat, tetapi di balik dari struktur kalimat itu, apa yang disembunyikan dari teks itu yang kemudian Anda harus analisis. Nanti kita belajar tentang analisis kritis itu dalam mata kuliah. Membaca atau menulis, itu ada membaca kritis, menulis juga ada menulis kritis. Kemudian menyajikan argumen yang terstruktur. Anda ketika menyajikan pendapat, ide, menyampaikan gagasan, tidak hanya dalam satu kalimat saja. Begitu gagasannya sudah muncul, gagasan itu harus didukung oleh argumen atau alasan. Anda harus membangun argumen untuk mendukung pendapat Anda.
Nah, argumen-argumen yang Anda bangun itu harus berdasarkan bukti. Buktinya apa? Buktinya misalnya apa yang terjadi, apa yang sudah Anda amati di lapangan, atau bukti yang lain adalah sudah ada orang yang meneliti itu, ada buku yang berbicara itu, ada ahli yang berpendapat seperti itu. Itulah pentingnya kutipan dalam menulis. Jadi pendapat kita tidak berdiri sendiri gitu loh. Pendapat kita ini sudah pernah ada orang lain yang menyatakan gitu. Ya mirip-mirip lah dengan pendapat kita, tapi bisa mendukung pendapat kita. Jadi dia tidak bukan bersifat opinion saja, tidak berdasarkan pendapat saja, tetapi ada argumen lain yang mendukung itu. Argumen itu perlunya apa? Apa sih? Kenapa sih argumen itu penting? Kenapa sih bukti itu penting? Ya dalam rangka untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapat ini valid, pendapat ini dapat diterima dengan baik, pendapat ini dipercaya, tingkat kesahihannya tinggi atau tingkat kevalidannya tinggi dengan argumen dan bukti yang tadi. Jadi pendapat itu tidak berdiri sendiri di dalam tulisan, tetapi harus didukung oleh hal lain. Makanya ketika Anda menyajikan topik suatu permasalahan untuk riset, Anda menyajikan proposal, oh ini yang akan saya teliti gitu. Itu baru pendapat Anda nantinya. Nah, nanti hasil risetnya lah yang mendukung pendapat Anda. Apakah sesuai enggak hasil penelitian Anda dengan apa yang Anda kemukakan di awal. Hasil penelitian itulah yang merupakan bukti. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti ya tidak diterima ininya, pendapatnya. Kalau sesuai ya diterima pendapatnya, bukan penelitiannya yang bermasalah. Itu ya. Kemudian, ya berdasarkan definisi tadi, maka menulis akademik itu bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik dengan objektif, kritis, dan disampaikan dengan argumen yang disertai bukti dan alasan-alasan yang logis. Jadi menulis akademik itu adalah cara Anda untuk menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Cara Anda untuk menyampaikan pemahaman Anda tentang suatu hal kepada orang lain. Seperti itu. Lanjut. Bahni, mohon maaf, sampai jam berapa ini? 10, Kak. 10 ya? 10, Pak, ya. Oke. Masih ada berapa menit? Oh, sampai ini harusnya saya tanya. Masih ada 3,5 jam lagi. Kurang. Saya berbicara sampai jam berapa? Mungkin Pak, supaya ini 15 menit disisakan untuk sesi tanya jawab. Oh gitu. Oke, berarti masih ada 15 menit ya. Iya, Pak. Oke. Oh, ini sudah saya jelaskan tadi mengenai karakteristik tulisan akademik itu harus objektif, harus dibangun berdasarkan analisis kritis, harus memiliki argumen, dan argumen itu harus didukung oleh bukti dan alasan-alasan yang kuat. Nah, jenis tulisan akademik, ya ini kurang lebih nanti tulisan-tulisan akademik ini akan berinteraksi banyak dengan Anda ketika Anda menempuh kuliah di Universitas Negeri Makassar, khususnya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Setiap mata kuliah Anda akan dituntut untuk menulis. Setiap mata kuliah. Bahkan mata kuliah berbicara sekalipun nantinya, Anda akan menulis. Mata kuliah keterampilan berbicara sekalipun nantinya, Anda akan menulis dan membaca. Apalagi mata kuliah yang lain, Anda akan memproduksi banyak sekali tulisan. Jadi nanti Anda arsipkan tuh mulai dari tulisan Anda semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester akhir. Karena biasanya semester akhirnya teman-teman antara Anda dan teman Anda itu berbeda. Meskipun garis startnya sama, tapi garis finishnya itu beda-beda biasanya. Bergantung dari bagaimana Anda menggeluti kuliah Anda. Ada yang serius kuliah, ada yang lebih serius berorganisasi dibanding kuliah, ada yang lebih serius jalan dibanding kuliah, ada yang ya banyak lah nanti seperti apa yang Anda akan merasakannya sendiri. Ya, pesan saya, kuliahlah sebaik-baiknya karena kuliah itu amanah dari orang tua Anda ke Makassar. Masuk di UNM, Anda dibiayai, itu berapa uang orang tua Anda
habis untuk membiayai Anda, masa Anda tidak menghargai jerih payah orang tua Anda. Gitu loh. Jadi tulisan akademik yang Anda akan hasilkan nanti kurang lebih ada esai. Esai itu ada, meskipun ada esai yang bersifat opinion, ada juga esai akademik. Esai akademik itu yang mana? Esai akademik itu expository essay dan definition of essay. Ada esai definisi dan ada expository essay. Expository essay ini saya kira Anda sudah pelajari di SMA ya. Nanti kita ulang di sini. Bagaimana sih menulis expository essay yang baik supaya menjadi dasar Anda untuk menulis akademik yang lebih kompleks seperti makalah. Esai itu lebih sederhana dibanding makalah. Esai itu dapat hanya terdiri dari 5 paragraf saja. Sementara makalah itu lebih kompleks, terdiri dari pendahuluan, isi, dan simpulan. Itu. Yang lebih kompleks lagi, Anda akan dihadapkan pada tugas akhir Anda untuk menyusun skripsi. Nah, skripsi ini merupakan penulisan ilmiah paling kompleks untuk tingkat S1. Ini paling kompleks. Gitu. Karena Anda harus membuat proposal penelitian, kemudian proposal tersebut diujikan. Setelah diujikan, Anda baru bisa turun meneliti. Setelah meneliti, Anda membuat laporan hasil penelitian lagi. Sudah membuat laporan, Anda akan diuji lagi. Panjang ini. Biasa ya kurang lebih 1-2 semester baru Anda bisa menyelesaikan skripsi. Saking sulitnya skripsi. Ya bagaimana lagi kalau tingkatnya S2 itu lebih sulit lagi. S3 lebih sulit lagi. Tetapi tidak ada yang sulit ketika Anda mau belajar. Tidak ada yang sulit ketika Anda mau berlatih. Tidak ada yang sulit ketika Anda mau membaca. Betul, catatannya. Masih banyak jenis-jenis tulisan akademik yang lain. PowerPoint yang saya sajikan ini juga merupakan tulisan akademik loh. Tulisan akademik ini. Karena apa ya? Karena saya menyajikan berbagai poin-poin di sini yang saya kutip dari tulisan-tulisan orang lain. Tadi di awal saya bunyikan definisi menulis akademik. Itu ada pendapatnya siapa tadi? Sultan tahun 2013. Itu saya kutip dari pendapat orang lain. Gitu. Jadi tulisan PowerPoint ini pun juga merupakan tulisan akademik. Sama dengan PowerPoint yang akan Anda hasilkan nanti ketika Anda presentasi pada mata kuliah tertentu, itu juga merupakan tulisan-tulisan akademik. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan akademik yang lain. Kemudian, apa yang Anda perlukan untuk menulis? Yang Anda perlukan pertama adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai adalah menulis. Apa yang pertama paling Anda kuasai? Coba. Apa yang pertama Anda kuasai? Keterampilan berbahasa apa yang pertama kali Anda kuasai? Bahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4, Linda. Ada menulis, ada berbicara, ada membaca, dan ada menyimak. Pertanyaan saya. Bicara, Pak. Berbicara, Pak. Oke. Tadi saya katakan Anda tidak bisa berbicara kalau tidak bisa Membaca. mendengarkan terlebih Dulu. menyimak Menyimak, dulu. Pak. Bahasa sederhananya mendengarkan, meskipun tingkatnya berbeda, tetapi dalam tataran perkuliahan menyimak itu adalah memperhatikan orang lain berbicara. Jadi Anda tidak bisa mengucapkan kata kalau tidak diajarkan berbicara. Nah, ketika Anda diajarkan berbicara, Anda menyimak orang tersebut berbicara. Begitu kurang lebih. Jadi waktu Anda kecil, saya kecil, kan ibu Anda atau ayah Anda atau kakak Anda, tidak mungkin adik Anda mengajarkan Anda berbicara. Kakak, ibu, ayah ya. Kalau adik tidak mungkin karena belum lahir kan. Kakak Anda akan mengajarkan Anda berbicara dan Anda akan menyimak dia berbicara. Ya kan? Menyimak Anda akan menyimak dia berbicara.
Setelah Anda mampu menyimak, Anda mampu berbicara, selanjutnya Anda mampu apa lagi? Membaca. Membaca dulu, mengenali simbol dulu. Membaca. Mengenali simbol dulu, membaca. Huruf ini huruf apa, ini angka berapa, dan seterusnya. Kan itu dulu yang kita lihat. Setelah kita mengenali simbol, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk merangkai simbol tersebut, merangkai huruf tersebut. Ini A, ini P, ini A, bacanya apa gitu. Baru Anda bisa membaca itu. Nah, selanjutnya menulis, nanti itu Anda kenal ketika Anda masuk sekolah. Ya, meskipun di rumah juga sudah mengenal menulis. Menulis huruf, menulis angka. Tetapi setelah Anda berhasil membaca simbol tersebut, baru bisa menulis. Sebelumnya Anda tidak bisa menulis, sebelumnya Anda cuma coret-coret. Barulah Anda bisa menulis ketika Anda diajarkan bahwa simbol ini namanya A, simbol ini namanya B, simbol ini namanya C. Barulah Anda bisa mengikuti dengan tulisan. Gitu. Selanjutnya, apa yang Anda perlukan untuk mulai menulis? Kemampuan menavigasi di internet. Kenapa ini saya masukkan? Ya karena sekarang referensi itu tidak terbatas pada teks buku yang Anda punya secara fisik. Tetapi di internet itu banyak sekali e-book misalnya, artikel-artikel hasil penelitian, tulisan-tulisan para ahli, tulisan-tulisan dosen, skripsi, tesis, disertasi pun bahkan bisa kita temui di internet. Sekarang adalah catatannya bagaimana Anda menavigasi, mengarahkan diri Anda untuk memperoleh informasi-informasi yang bermanfaat bagi Anda. Karena banyak juga informasi-informasi yang tidak bermanfaat, sampah gitu. Nah, informasi-informasi itulah yang membuat beberapa orang dipenjara dengan undang-undang ITE. Itu sangat berbahaya, hati-hati. Men-share atau membagikan informasi-informasi yang hoax atau dapat mengakibatkan merugikan orang lain, itu bisa Anda dipenjara. Hati-hati. Hati-hati dengan jari Anda. Nah, dasarnya apa? Supaya Anda mampu membedakan ini informasi yang baik, ini tidak baik, adalah kemampuan analisis atau kemampuan membaca kritis. Supaya Anda tahu, oh ini relevan dengan kebutuhan saya, ini bagus untuk saya, mungkin bagus juga untuk orang lain, makanya saya share. Begitu pula juga dengan membuat tulisan di media massa atau di internet gitu, membuat story WA, membuat status di Instagram, membuat status di Facebook, membuat apa itu kalau di Twitter itu istilahnya, membuat tweet di Twitter gitu, tweet ya, membuat tweet di Twitter. Iya, tweet, Pak. Nah, itu harus Anda pastikan bahwa informasi yang Anda bagikan atau tulisan Anda tersebut bisa dibaca orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, atau setidaknya catatannya ada manfaatnya orang lain bagi orang lain. Lah kalau isinya curhat semua, yang ngapain menulis di situ? Curhat. Anda curhat lebih baik dengan teman Anda, tidak usah di Twitter dibaca oleh semua orang. Untuk apa gitu? Ya sampaikanlah hal-hal yang baik, bagikanlah hal-hal yang baik kepada orang lain melalui media sosial. Namanya juga media sosial akan dibaca oleh banyak orang. Yang makanya dasarnya adalah perkuat dulu kemampuan membaca Anda supaya tulisan-tulisan yang Anda hasilkan melalui media sosial tersebut dapat sangat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, ini saya percepat ya dan seterusnya. Hal ini sangat penting untuk saya sampaikan. Saya minta tambahan 5 menit dulu berbicara, Ibu sahabat. Hal yang harus dihindari atau Anda hindari dalam menulis akademik. Satu ya saya sebut ini, cuma satu Ji. Plagiat. Kenapa satu saya sebut? Ya karena ini banyak sekali terjadi di dunia akademik. Dan buktinya adalah banyak orang dipecat dari jabatannya gara-gara ada karyanya yang plagiat. Banyak ada orang yang gelarnya ditarik karena karyanya plagiat.
Plagiat itu apa? Plagiat itu adalah mengcopy karya orang lain atau mengambil karya orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut atau tanpa menjadikan karya tersebut sebagai menuliskan karya tersebut sebagai sumber. Di karyanya orang lain kita akui sebagai karya kita. Orang lain sudah ada yang nulis, tiba-tiba kita mengambil tulisan itu dan kita jadikan nama kita sebagai penulisnya. Itu plagiat namanya. Ini banyak sekali menggejala di mahasiswa. Hati-hati ya. Sekarang pendeteksi plagiat itu semakin canggih. Semakin canggih. Ada namanya Turnitin. Kita masukkan tulisan tugas Anda di situ, akan terbaca Anda ngambil tulisan itu dari mana. Itu ketahuan langsung. Anda nulis skripsi juga nanti dideteksi itu plagiasinya. Oh, pendapat ini sumbernya dari sini, pendapat ini sumbernya dari sini, pendapat ini sumbernya. Itu ketahuan semua. Apalagi kalau Anda dikasih tugas nih, bikin makalah. Oke, bikin makalah. Banyak tuh makalah di internet. Anda ambil saja, kemudian Anda kumpulkan sama dosen Anda. Hati-hati. Ketemu dengan saya dapat makalah seperti itu. Error langsung. Saya tidak menolerir permasalahan plagiat. Anda tulis seberapa besar kemampuan Anda menulis, ujikan itu. Saya tidak mempermasalahkan masalah Anda, kemampuan Anda rendah, sedang, tinggi, enggak. Yang penting adalah tulisan Anda sendiri dulu. Bikin makalahnya. Tapi ya Anda harus banyak membaca. Nah, mengapa plagiat itu dilarang? Ya karena merugikan orang lain. Orang sudah capek-capek menulis, tiba-tiba Anda klaim bahwa itu tulisan Anda. Oh, itu berbahaya sekali. Itu dalam dunia akademik dikatakan ya perbuatan yang diharamkan dan bisa ditindak secara pidana. Saya katakan tadi sudah ada orang yang dipenjara gara-gara mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya. Sudah ada orang yang dipecat karena mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya. Sanksinya sangat berat. Nah, tapi ada teknik-teknik untuk menghindarinya. Jangan khawatir. Saya kasih caranya. Yang pertama, mengakui karya orang lain. Bentuk pengakuan kita itu terhadap karya orang lain dalam tulisan akademik ya adalah menyajikan sumber dari mana tulisan itu Anda kutip, Anda ambil. Siapa penulisnya? Tahun berapa diterbitkan tulisan tersebut? Kemudian judul tulisannya apa? Penerbitnya apa? Itu dicantumkan semua di dalam referensi atau daftar pustaka. Atau kalau di dalam kalimat, tulisan-tulisan yang Anda kutip itu Anda cantumkan nama, tahun, dan halaman berapa Anda kutip itu. Atau nama dan tahunnya. Itu cara untuk mengakui karya orang lain. Jangan Anda akui bahwa itu punya Anda, padahal punya orang lain. Gitu. Nah, dengan cara menuliskan referensi. Yang ketiga, memarafrasekan kutipan. Kutipan itu tidak ditulis secara utuh, Anda pindahkan dari pendapat orang lain ke tulisan orang lain, kemudian Anda masukkan ke dalam makalah Anda. Meskipun Anda tulis referensinya, tetapi persis kata-katanya dengan apa yang Anda ambil, itu masih terdeteksi plagiat. Jadi caranya untuk menghindari itu adalah Anda paraphrase. Tahu kan paraphrase? Membahasakan ulang. Jadi jangan sama tulisannya dengan yang sebelumnya. Tetapi apa yang sama, idenya yang harus sama. Caranya bagaimana? Ganti kata-katanya. Supaya idenya sama bagaimana, Pak? Padahal kata-katanya ini diganti. Ganti dengan sinonimnya. Salah satu tekniknya ya. Nanti kita bicara tentang teknik yang lain. Ganti dengan sinonimnya. Gitu. Kan satu kata, satu makna itu bisa diwakili oleh beberapa kata. Itu sinonim. Jadi Anda bisa mengambil sinonim yang lain untuk membahasakan apa yang Anda kutip. Selanjutnya yang harus Anda lakukan, review tulisan Anda. Periksa kembali tulisan Anda, baik secara mandiri atau oleh teman Anda.
supaya ada input dari orang lain, ya kasih teman Anda, kasih dosen Anda. Udah bagus enggak tulisan saya? Oh, ini masih kurang bagus gitu. Terbukalah kepada orang lain mengenai apa yang Anda tulis sebelum Anda publikasikan. Karena ini penting. Input dari orang lain itu sangat penting dalam rangka memperbaiki quality dari tulisan Anda. Oke, saya kira sesuai, saya sudah sangat banyak mengambil waktu untuk berbicara. Materinya juga sudah habis. Demikian apa yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga bisa memberi sedikit pemahaman bagaimana dunia kepenulisan akademik di lingkup kampus atau di dunia perkuliahan yang akan Anda hadapi mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Batasnya adalah semester 14. Kalau Anda lewat dari 14, mau tidak mau Anda akan keluar dari UNM. Gitu. Mudah-mudahan Anda keluar dari UNM dengan mendapat gelar dan diwisuda gitu, daripada keluar dari UNM tanpa gelar dan tanpa Amin. Amin. Amin, Pak. Oke, saya kembali demikian. Saya kembali ke Ibu Safa sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tolong berikan dulu reaksi berupa applause ke Pak Halik sebagai pemateri pertama. Cukup untuk reaksi ya, bisa di ini menggunakan tombol reaksi. Oke. Terima kasih Pak Halik atas materi mengenai menulis akademik. Jadi ada beberapa hal yang sangat-sangat ini ya, seperti pentingnya menulis. Jadi meskipun kita sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia, tapi kita bisa tetap eksis dengan karya-karya yang telah kita buat, dalam hal ini tulisan-tulisan kita. Kemudian juga genre tulisan akademik itu harus tingkat objektivitas tinggi, penggunaan analisis kritis dan menyajikan argumen juga harus terstruktur dengan baik. Salah satu produknya itu seperti esai, tadi makalah dan skripsi. Jadi kita sebagai aktivitas akademika pasti tidak bisa lepas dari kegiatan menulis akademik ya pastinya. Oke, jadi saya buka sesi tanya jawab. Jadi sebelum ini silahkan. Saya Pak, saya Kak Ibnu Bu, saya Ini tolong supaya lebih tertib ya. Jadi silahkan yang ingin bertanya melalui open mic bisa menggunakan fitur raise hand, nanti saya tunjuk, atau bisa juga menggunakan fitur yang di kolom chat ya untuk mereka pertanyaan. Ya, Adnan Aditya Pratama Kak. Mustikawati, Bu. Adnan Aditya Pratama Kak. Bu, bisa di raise hand, jadi ini bisa pakai fitur raise hand supaya bisa ini saya lihat siapa yang ingin bertanya. Adnan Aditya Pratama Kak. Ibu. Siapa? Adnan Aditya Pratama. Oke, silahkan Adnan Aditya Pratama, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Perkenalkan diri dulu, dari mana, kemudian diajukan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan, nama saya Adnan Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan agar anak-anak zaman sekarang bisa lebih mengutamakan pembelajarannya, seperti membaca dan menulis? Karena sudah kita ketahui, anak-anak zaman sekarang lebih memilih dan mengutamakan game online-nya dibandingkan belajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas. Ini Pak mau ditampung dulu atau langsung dijawab pertanyaan Pak? Bebas-bebas. Bagaimana baiknya? Mungkin supaya lebih interaktif ya Pak, langsung dijawab. Langsung jawab ya. Iya Pak. Saya ulang dulu pertanyaan. Bagaimana supaya anak-anak mau belajar, terutama menulis dan membaca di era sekarang, di tengah gempuran online, gitu ya, online. Begitu ya, kurang lebih Adnan Aditya Pratama ya. Iya Pak. Oke. Sebenarnya tidak ada yang salah dari online. Tidak ada yang salah dari online. Justru perkembangan zaman itu harus diakomodasi dalam pembelajaran. Jadi salah satunya ya bentuk akomodasi online learning, online pembelajaran berbasis online itu ya ini.
Kita bisa ketemu di dunia maya meskipun tidak bertatap muka, meskipun jaraknya sangat jauh. Ada yang tinggal di Sulawesi bagian mana gitu, ada yang tinggal di kabupaten bagian mana, saya berada di mana, tetapi interaksi kita jalan gitu. Interaksi kita jalan, kita bisa belajar di sini bertatap maya. Ini dampak yang sangat positif gitu. Bayangkan, dan ini sangat mengurangi pengeluaran Anda dari sisi materi. Bukan pengeluaran Anda, pengeluaran orang tua Anda dari sisi materi. Bayangkan kalau orang tua Anda 1 tahun ini harus ngambil kos di Makassar, harus bayar biaya bulanan Anda, makan Anda, dan seterusnya. Dengan pembelajaran online ini, Anda di rumah gitu. Anda tidak perlu sewa kos. Anda tidak perlu lagi kendaraan motor untuk ke kampus gitu. Anda tidak perlu lagi biaya bulanan uang makan karena di rumah Anda selalu ada makanan, seperti itu. Ini salah satu dampak positifnya. Bahkan saya bisa mengikuti kuliah online, seminar-seminar online di luar negeri hanya melalui pembagian link Zoom saja. Ya, catatannya adalah Anda harus mampu berbahasa asing gitu, berbahasa Inggris setidaknya. Jadi online ini, perkembangan teknologi ini harus tetap diakomodasi di pembelajaran. Cuman pertanyaannya adalah, lebih banyak orang yang tertarik media online yang lain seperti media sosial, ya kan, daripada pembelajaran online seperti ini. Itu orang lebih tertarik nonton YouTube, orang lebih tertarik baca-baca tweet, baca story status di Facebook, lihat story temannya di IG, di WA, dibanding mencari artikel-artikel hasil penelitian atau buku-buku e-book. Ya memang tidak bisa kita pungkiri, orang banyak seperti itu. Sebenarnya apa sih itu? Kebutuhan apa sih itu yang dipenuhi dengan bermain media sosial? Kebutuhannya adalah kebutuhan hiburan, entertain, kebutuhan eksistensi diri gitu. Kita sehari tidak update story di WA atau tidak sehari tidak upload foto di Instagram, itu eksistensinya merasa berkurang gitu. Oh, hari ini saya tidak diketahui oleh teman-teman saya sedang ngapain gitu. Makanya update story. Perlunya apa sih sebenarnya diketahui sama orang lain sampai harus update story, update foto, dan segala macam. Orang lebih tertarik itu dibanding membaca gitu. Di Facebook juga sudah banyak, atau di Twitter sudah banyak tweet-tweet yang menyajikan materi-materi pelajaran, topik-topik yang enak dibaca, sudah banyak sekali. Saya mengikuti salah satu, saya juga pengguna Twitter ya, walaupun hanya pembaca saja, silent reader, tidak pernah bikin tweet. Saya mengikuti salah satu namanya Logos, nama Twitternya itu kalau nggak salah Logos. Itu berbicara tentang logika di situ, berbicara tentang logika, berbicara tentang filsafat ilmu. Itu bagus juga, sangat bagus. Saya belajar melalui media sosial, melalui tweet itu, belajar tentang filsafat ilmu melalui tweet-tweet yang disampaikan oleh Logos tersebut. Saya tidak tahu adminnya siapa. Yang jelasnya saya lihat, oh bagus, enak. Pernah dilaksanakan diskusi juga di dalamnya, saya ikut juga diskusi. Seperti itu. Jadi sebenarnya media sosial, teknologi berjejaring ini atau internet ini menyajikan banyak sekali pilihan. Makanya saya katakan tadi ada navigasi. Navigasi itu apa? Kemampuan mengarahkan diri kita, menavigasi diri kita, supaya kita memilih hal-hal yang bermanfaat atau baik untuk kita. Gitu. Kan pilihannya banyak nih, tinggal kita bagaimana memilih. Ini yang penting, kemampuan memilih hal-hal yang ada di media sosial yang sesuai, relevan dengan kebutuhan akademik kita, relevan dengan kebutuhan pengembangan diri kita. Itu yang penting. Jadi tidak semua harus diikuti. Saya punya Facebook, tapi saya sudah tidak pernah lagi membuka Facebook saya karena saya anggap terlalu banyak media sosial itu tidak bagus juga karena menguras waktu buka-buka.
buka media sosial. Saya punya Instagram, tapi Instagram itu saya gunakan hanya untuk mengarsipkan foto-foto saya. Saya punya Twitter, saya tidak pernah membuat tweet. Saya jadikan Twitter itu sebagai lahan saya untuk membaca berita, karena yang saya follow itu ya link-link berita, tweet-tweet berita, akun-akun berita. Yang saya follow itu akun-akun belajar gitu. Seperti Logos tadi saya follow. Orang-orang yang saya follow juga orang-orang tertentu, misalnya orang-orang yang banyak berbicara tentang akademik, tulisan-tulisan seperti siapa ya, Mustafa Bisri. Banyak kita lihat tulisannya tentang novel, bisa kita baca karya-karyanya. Siapa lagi yang saya ikuti? Banyak sekali yang saya ikuti orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan. Itu pilihan gitu. Jadi kemampuan Anda memilih menjadi salah satu keterampilan yang harus Anda miliki dalam rangka untuk memilih hal-hal yang bermanfaat untuk pengembangan diri Anda, baik untuk kuliah Anda maupun di luar dari kuliah Anda. Saya kira seperti itu, Pak Adnan Aditya Pratama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Bagaimana, Adnan? Apa sudah ini? Ibu. Oke, Ya. terima kasih. Nah, karena sudah ada yang melalui mic ini bicara langsung, ada juga kita beralih ke lewat chat dulu ya. Ada pertanyaan Pak dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atas nama Sri Wahyuni. Izin bertanya katanya, jadi bagaimana pandangan Bapak tentang isu ghostwriter, penulis bayangan yang biasanya kita tahu kalau itu ilegal, tapi sering dibungkus dalam nuansa yang legal oleh oknum, dan menurut Bapak apa sanksi yang harusnya ini untuk jasa ghostwriter? Iya, tulisan itu sekarang merupakan industri juga ya, karena banyak sekali di dunia, di black market itu tulisan diperjualbelikan. Ya, ghostwriter itu jasa yang ditawarkan kepada orang lain untuk membuat tulisan tertentu pada genre tertentu dan memasukkan nama orang lain sebagai penulisnya yang memesan tulisan itu dengan bayaran tertentu. Begitu kurang lebih ghostwriter itu bekerja. Nah, itu apa ya? Gimana cara menanggapinya? Sangat tidak bagus. Bayangkan Anda punya tulisan dengan berada di tingkat ini, tulisan Anda pesan berada di tingkat ini, sementara Anda berada di sini. Kemampuan Anda itu berada di sini. Apa yang ingin saya sampaikan? Bayangkan kalau Anda ditanya tentang tulisan Anda, sementara Anda tidak bisa menjawabnya karena kemampuan Anda tidak sampai. Berarti tidak ada gagasan bukan gagasan Anda, pendapat bukan pendapat Anda, ide bukan ide Anda, tidak ada pengetahuan yang Anda dapat di situ. Ghostwriter itu digunakan untuk apa? Digunakan biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam rangka menaikkan salah satunya daya tawar dari orang tersebut. Ini banyak dilakukan oleh politisi, orang-orang di luar untuk memperlihatkan dirinya itu mampu menulis, dia bayar kepada orang lain. Bikinkan saya tulisan ini. Banyak sekali seperti itu. Itu menjadi industri sekarang. Ghostwriter itu. Tapi saya tidak pernah menyarankan Anda untuk menjadi ghostwriter. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak dibenarkan dalam dunia akademik. Di dunia akademik itu yang terpenting dalam tulisan adalah kejujuran. Jangan cari benarnya tulisan Anda, tetapi jujur menyampaikan apa adanya di dalam tulisan Anda. Itu lebih dihargai daripada Anda memaksakan diri Anda benar di dalam tulisan Anda. Itu termasuk juga dalam kejahatan akademik. Ghostwriter itu termasuk juga dalam kejahatan akademik. Karena tulisan itu ya bukan tulisan Anda. Catatannya adalah jangan sampai Anda juga memanfaatkan ghostwriter nanti ketika Anda menyelesaikan tugas-tugas akademik Anda. Jangan sampai ya. Ada juga yang
memanfaatkan yang lain, memanfaatkan pacarnya supaya tugasnya dikerjakan. Oh, itu tidak bagus juga ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Itu merusak iklim akademik, merusak pengembangan diri Anda. Jadi tulislah sesuai dengan kemampuan Anda. Insya Allah dosen-dosen Anda akan membimbing Anda untuk menghasilkan tulisan yang lebih baik. Disinilah tempatnya kita belajar. Gitu. Tempatnya kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Apa yang saya tahu saya bagi. Gitu. Apa yang Anda tahu Anda bagi kepada saya, kepada orang lain. Anda belajar itu ketika Anda berada di sini pada saat masuk, nanti pada saat dulu Anda berada di sini ada perubahan. Ya, ada perubahan, ada peningkatan. Jangan memanfaatkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk, khususnya terkait dengan ghostwriter ini. Oke, itu saja kayaknya. Terlewat. Ya, terima kasih Pak Halik. Jadi itu ya jawaban untuk pertanyaan tadi soal daerah Sri Wahyuni ya. Jadi untuk peserta lain yang hendak bertanya tadi untuk pertanyaan Pak Abdul Halik, mohon maaf. Jadi saya batasi dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan Pak Salam juga sudah ada di room ini. Untuk lebih efisien, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan bisa nanti ya di luar forum hari ini ya, apabila sebagai bentuk silaturahmi juga. Oke, jadi saya sapa dulu Pak Salam. Halo Pak Salam, Assalamualaikum Pak. Bu Safa, saya undur diri dulu ya. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas sharing ilmunya hari ini Pak. Silahkan mulai. Terima kasih juga kepada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti kuliah umum ini terkait dengan menulis akademik. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas-kelas baik daring maupun luring selanjutnya karena Anda masih punya itu berapa semester ya? Ada 8 sampai 14 semester ya. Kurang lebih 8 sampai 14 semester. Cukup sampai 8 saja ya Pak. Kalau ada yang merencanakan kuliah bukan berencana sih. Nah, ada orang merencanakan mau lama-lama di UNM, tapi ya perjalanan kita tidak tahu ya. Artinya selanjutnya kita akan banyak berinteraksi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan membicarakan hal-hal yang positif dalam rangka untuk pengembangan di keilmuan dan pengembangan diri kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum Pak Salam. Jadi adik-adik sekalian, kita masuk ke pemateri kedua, pembahasan kedua mengenai isu mutakhir dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kemarin sudah membahas tentang isu mutakhir juga untuk kajian sastra, jadi hari ini lebih berfokus kepada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ya, sebagai bentuk kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi saya persilahkan kepada Pak Salam untuk memaparkan materi pada pagi menuju siang hari ini. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salvadriana, ini mahasiswa semester berapa ya? 1 Pak. Oh, baru semuanya ya? Mahasiswa baru. Baru 1 Pak. Baru Pak. Semuanya pendidikan ya? Atau ada bahasa daerah atau ada sastra? Ada bahasa daerah Pak, gabung. Oh, baik, baik. Ada juga sini. Ya, baik. Anak-anakku semuanya, selamat datang di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Ini adalah kuliah perdana ya,
yang dikemas dalam bentuk kuliah umum. Saya diberi materi mengenai isu-isu mutakhir dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, termasuk juga sastra daerah. Itu lebih kepada isu mutakhir pengajaran bahasa ya, jadi tidak hanya fokus pada bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa asing, bahasa daerah, dan juga sastra. Ya, saya monitor beberapa menit terakhir apa yang disampaikan oleh Pak Alik tadi ya. Ya, mungkin saya lebih interaktif ya. Jadi kalau ada yang tahu langsung masuk ya, langsung direspon. Ya. Langsung direspon kalau ada sesuatu yang saya tanyakan. Ini adalah pertama kali mengenal dunia kampus, khususnya kita di jurusan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Sehingga banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan ya. Banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan. Sekaligus juga banyak sekali tantangan yang Anda akan hadapi dalam perkuliahan selama kurang lebih 8 semester ke depan. Ya. Nah, barangkali dia dinonaktifkan dulu videonya bagi yang ya, supaya tidak mengganggu. Dinonaktifkan dulu. Anunya di mute ya, di unmute supaya tidak terganggu ini. Ini kan Anda nanti 8 semester akan bergelut dengan bahasa pada umumnya dan pengajarannya. Saya tidak tahu apa suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Iya, Pak. Jelas saya, Pak. Tidak ada. Terganggu. Kurang jelas saya, Pak. Kedengaran tapi memang Bapak terganggu. Apa tidak terlalu Kedengaran, jelas? Pak, kedengaran. Kurang jelas saya, Pak. Kurang Iya. jelas. Saya juga kurang jelas. Ya. Ibu Sabariana, kedengaran ya? Saya terdengar alhamdulillah, Pak. Ada Iya yang Pak, terganggu. jelas Pak, jelas Pak. Ya terdengar sih Pak, tapi ada putus-putus. Iya, makanya. Gimana Cuma suara mengatasinya? yang terganggu di saya Pak. Iya. Nanti kita lihat kondisinya lah, mungkin karena di ruangan ini atau di mana ya. Saya soalnya Sudah bagus Pak. Bukan Di ruangannya Pak. Sudah bagus di Ya. ruangannya. Sudah bagus di ruangannya. Ya. Baik, anak-anakku semuanya ya. Makanya dimaksimalkan saja pendengarannya. Ini kan jurusan bahasa ya. Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya berbicara banyak tentang isu mutakhir pengajaran bahasa, saya mau tanya, selama ini apa yang Anda ketahui tentang bahasa? Ya, Karya-karya Pak. pertanyaannya, Alat komunikasi. siapa itu? Alat komunikasi, bahasa sebagai ya, bahasa sebagai alat komunikasi. Ada yang lain?
bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, betul. Bahasa adalah alat komunikasi. Gitu ya. Yang dimaksud alat di situ apa ya? Yang digunakan perantara, Pak, perantara. Perantara, Pak. Perantara berkomunikasi. Sebagai perantara. Kalau mobil itu apa? Transportasi. Alat Transportasi, Pak. transportasi. Transportasi. Kalau sebagai alat transportasi, penumpangnya apa? Manusia. Nah, dari kata-kata Manusia. itu, Pak. Manusia Hidup. atau barangnya. Gitu ya. Kalau mobil itu adalah alat transportasi, penumpangnya ada barang, ada manusia. Kalau alat komunikasi, penumpangnya apa? Manusia. Manusia Manusia juga, Pak. Makhluk hidup, Pak. Manusia Makhluk yang- hidup. Makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup, Pak. Berpikir satu dulu baru menjawab. Bahasa. Bahasa, Pak. Ya, bahasa kan tadi disebut alat komunikasi. Penumpangnya apa? Makna dari kata-katanya, Pak. Ya, kata-kata itu kan alatnya tadi. Kalimat. Ya sama, kata-kata, kalimat, bahasa kan sama sebagai alat komunikasi. Yang saya tanyakan penumpangnya apa? Tujuan. Suara, Pak. Iya, Orang komunikasi, Ibu, Pak. semua apa yang kamu sebut. Siapa tahu ada yang benar. Tujuan, Pak. Maksud. Maksud, nah itu ada yang dekat. Maksud atau Makna. Tujuan. kalau di HP-mu itu kadang-kadang kau mau kirim apa? Pesan. Betul. Penumpangnya bahasa sebagai alat komunikasi kan pesan, Nah, ide, gagasan, Opini. pikiran, itu kan Argumen. argumen. Opini. Opini. Kenapa dosen opini sembarangan? Apa? Oke. Kalau barang dan orang tadi itu, bentar ya sebentar, saya lagi berkuliah. Kalau barang dan orang itu asalnya dari mana? Kira-kira itu barang, orang, itu biasanya dari mana itu? Pembuatnya atau penciptanya, Pak. Dari rumah. dari Dari asal. penciptanya, Pak. Siapa tadi itu yang ngomong Penciptanya. pembuatnya yang ditanya? Itu bodoh bicara itu. Dari rumah, dari satu terminal ke terminal tertentu, gitu ya. Ya, Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Saya Pak. Pak. itu. Nah, kalau pesan atau ide itu dari mana datangnya? Dari pikiran. Dari pikiran. Dari pemikiran. Yang menekan. Tadi kan Hasmawati boleh. pikiran, ide, gagasan kan sama saja. Pertanyaan saya, kalau pikiran itu, ide itu, gagasan itu dari mana? Manusia. Mata. Suatu masalah, Pak. Dari Otak. suatu masalah. Atau Ya, dari Otak. suatu permasalahan, Pak. dari satu permasalahan. Yang pokok di sini yang penting kan kita kan jurusan bahasa. Yang penting bicara apa saja kan jurusan bahasa. Ya. Mana mau piti kana-kanai. Gak
bau-bau. Maaf, Pak. Tidak apa nak ya, saya ingin dibuat ini dalam suasana santai, tidak seperti Pak Halik tadi atau siapakah yang belumnya sangat serius saya dengar ya. Sekarang saya buat ilustrasi yang agak lebih mudah ya. Kalau kamu mendengar cerita lucu-lucu dalam bahasa Bugis, kamu bisa apa? Bisa mendengarkan. Tawa. Mendengar, Pak. Kalau kamu mendengarkan cerita sedih, kalau kamu mendengarkan cerita sedih, Sedih atau menangis, Pak. bisa menangis kan? Menangis. Kenapa bisa kau menangis? Kenapa bisa tertawa? Pak. Perasaan, Pak, emosional. Karena Paham Emosional, bahasanya, Pak. Emosional. ya. Emosional, Pak. Nah Emosional. sekarang cerita sedih tadi, cerita sedih ya, cerita sedih atau cerita lucu-lucu, saya ganti dengan menggunakan bahasa Urdu, bahasa India, atau bahasa Tagalog, atau bahasa Tagalog. Apa kamu masih tertawa? Tidak, Pak. Kenapa? Karena tidak ditahu artinya. tidak paham artinya, Pak. Karena tidak paham bahasanya kan? Tidak paham. Berarti pesan, ide, gagasan atau pikiran itu asalnya dari bahasa. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Andaikan kau paham bahasanya, kamu bisa tertawa. Andaikan kau bisa paham bahasanya, kamu bisa menangis. Berarti kemampuan. Berarti fungsi pertama bahasa. Ingat ya, fungsi pertama bahasa bukanlah langsung menjadi alat komunikasi, tetapi fungsi pertama bahasa dan sekaligus menjadi utama adalah membentuk ide, membentuk gagasan, membentuk pikiran. Paham ya? Paham, Pak. Ya, pahamlah. Banyak hasil penelitian tentang bahasa, ya, banyak hasil penelitian tentang bahasa sebagai alat pembentuk ide, gagasan atau pikiran. Banyak sekali hasil penelitian tentang itu. Ya, banyak sekali. Jika seorang anak, ya, jika seorang anak sudah menguasai A sampai Z, maka dia bisa memproduksi kalimat dalam jumlah yang tidak terbatas. Jika seorang anak telah menguasai 0 sampai 9, maka dia bisa memproduksi angka dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Ya. Jadi jangan main-main dengan bahasa. Saya beberapa kali mementahkan teori yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmunya pengetahuan. Neneknya ilmu pengetahuan. Bagi saya, nenek moyangnya pengetahuan itu adalah bahasa. Jadi berbanggalah anak-anakku semuanya bisa memilih jurusan bahasa.
Seberapa jauh Anda bisa menguasai sekaligus memanfaatkan bahasa, itu sangat bergantung pada komitmennya nanti selama 8 semester ke depan. Ya. Saya ingin memberikan satu ilustrasi tentang sebuah hasil penelitian. Nah, tentang sebuah hasil penelitian. Oke. Dalam surah Al-Baqarah ayat 12 itu, di sana disebutkan, ya, di sana disebutkan tentang proses penciptaan Nabi Adam. Dia proses penciptaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, diajarkan tentang apa? Tentang kata benda, diajarkan tentang kata kerja, diajarkan tentang kata sifat, diajarkan tentang kata keterangan. Maka Nabi Adam dapat mengembangkannya. Bandingkan dengan makhluk lain, seperti malaikat. Malaikat diberi pengetahuan 1. Sampai dunia kiamat, ilmunya tetap 1. Burung, hewan lain diberi pengetahuan 1 tentang membuat rumah, mulai dari zaman Paleolitikum sampai zaman sophisticated saat sekarang ini, model rumahnya begitu-begitu terus. Begitu-begitu terus model rumahnya. Kita apa? Mulai dari hidup di dalam gua, hidup berpindah-pindah, hidup dari atas pohon, dan seterusnya. Sampai sekarang ini kita hidup di zaman yang disebut tadi zaman revolusi industri 5.0. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu manusia? Hebat kan manusia? Jika diberi ilmu 1, maka ia bisa mengembangkan seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia sudah menguasai 0 sampai 9, A sampai Z, maka dia bisa memproduksi kalimat dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya. Seorang Paul Choker itu peneliti bahasa, ya, peneliti sistem komunikasi. Seorang Paul Choker meneliti sistem komunikasinya binatang. Banyak sekali sistem komunikasinya binatang yang dia pelajari. Saat kisah ini dimulai, Paul Choker bersama timnya itu meneliti bahasa simpanse yang ada di hutan belantara India. Selama sekian bulan meneliti bahasanya simpanse, sistem komunikasinya simpanse. Dalam masa penelitiannya, dia menemukan seorang anak manusia. Dia menemukan seorang anak manusia yang usianya kira-kira 9-10 tahun. Bentuknya manusia. Nah,
Volcker penasaran bersama timnya. Volcker penasaran bersama timnya. Dia berusaha untuk menangkap anak manusia itu. Tapi susahnya bukan main, sulitnya bukan main. Padahal anak usia 9-10 tahun. Anak itu lari ke atas pohon, begitu lincahnya memanjat pohon dan tidak turun. Atau di pagi hari dia menyelam di sungai, menangkap ikan. Gitu ya. Saat berhasil ditangkap, ingat itu, saat berhasil ditangkap oleh Volcker, anak ini berteriak. Tapi teriakannya bukan tolong, help, EYKE. Tidak ada yang keluar suara, tidak keluar bunyi vokal konsonan. Yang keluar adalah suara raungan persis seperti binatang. Nah, fakta ini mementahkan teori yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah bawaan. Bawaan sejak lahir. Buktinya, anak ini di kerangkeng itu ditahan dengan menggunakan apa itu, bambu-bambu di kerangkeng. Ya, kata kasarnya di penjara, ditahan oleh Volcker. Anak ini mulai diajari kata benda. Baju, rambut, sisir. Diajari kata kerja. Makan, tidur, duduk. Diajari kata sifat. Sopan, percaya orang lain, menghargai orang lain. Diajari kata keterangan. Pagi, siang, malam. Hebat. Hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Terjadi perubahan yang luar biasa pada perilakunya. Anak ini diberi nama oleh Volcker Dini. Pak Dainganai Dain Dini. Anak ini pada waktu ditemukan tidak selembar pun benang melekat di tubuhnya. Tapi setelah 1 bulan diajari tentang verb, adjective, noun, maka anak ini sudah malu berdiri di hadapan Volcker kalau tidak berbusana, tidak menyisir rambut. Hebat bahasa. Nah, fungsi ketiga bahasa ada di sini, yakni mengubah perilaku seseorang. Jadi, anak-anakku semuanya, tadi pertama kali saya tanya fungsi bahasa, jawaban Anda adalah sebagai alat komunikasi. Persis jawabannya tukang bakso yang ada di Pak Bain-Bain sana. Daeng, apa joni karena bahasa, daeng karena alat komunikasi. Sama jilmu. Nah, sekarang enggak. Sekarang sudah kelihatan bahwa ternyata hakikat dari fungsi bahasa itu adalah membentuk ide, kemudian mengkomunikasikan ide itu, dan hebatnya lagi mengubah perilaku seseorang. Ya, saya dapat ya, jangan dilupakan ini. Jangan dilupakan ini.
Pertanyaannya sekarang, kenapa tadi burung, malaikat diberi pengetahuan satu, dia hanya tahunya sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi. Ilmunya tetap satu sampai dunia kiamat. Tapi kok manusia diberi ilmu satu, dia bisa berkembang sampai plus tak terhingga. Ada apa? Pertanyaannya sekarang ada apa? Nah, jawabannya Taylor, ya, Taylor Austin, ya, sahabatnya Volcker tadi, dia mengatakan, jika seorang anak manusia tidak mengadakan kontak dengan manusia lain, maka bentuknya memang manusia, tapi perilakunya bukan perilaku manusia. Ditangkap esensinya ini, nak, ya. Seorang anak manusia yang lahir sudah membawa satu potensi yang disebut language acquisition device. Ada potensi untuk memperoleh bahasa. Language, LAD, ya, LAD,